Halo sahabat pioner, gimana kabar ya? Hari ini masihkah semangat? Harus tetap semangat ya. Nah teman-teman, saya mendapatkan pertanyaan dari ada teman-teman ya. Eh, apakah benar akan open minded ya? Apakah benar akan open minded dan kira-kira kapan ya Bang Dema? Ya sebenarnya pertanyaan rekan-rekan kita ini adalah pertanyaan yang penuh dengan harapan ya. Iya kan? Ini adalah pertanyaan dengan harapan. Tapi saya akan mencoba tetap menjawab sesuai dengan ya analisa dan prediksi saya ya teman-teman. Karena setiap kita kan punya hak ya. Sebelum juga saya membaca komentar ya di di di, di video saya ya, Bang Dema nih ada-ada saja. Ada-ada saja ya terus beritanya gitu loh ya. Ya kalau kita mencari pasti dapat ya kan. Ini adalah salah satu contoh, saya memberikan contoh bagi teman-teman ya, kalau kita melakukan. Nah mungkin ini akan jadi thumbnailnya nanti ya. Loh kok jadi hilang. Saya punya tetangga ya, seorang pebisnis, dan dia punya banyak rumah kontrakan ya, di mana-mana. Apa dia sampaikan ke saya bahwa kalau kita berusaha pasti kita dapat banyak hasil, iya kan? Kalau kita sekolah tinggi pasti kita akan mendapatkan ilmu. Ya. Jadi apapun yang kita fokusi itu pasti kita akan mendapatkan, teman-teman. Itu hukumnya, itu sudah hukum alam. Kalau kita masih masih gagal, kita berusaha tapi masih gagal, ya tetap berjuang. Dia menceritakan kepada saya bahwa dia pun memulai dari nol. Dirinya yang datang ke kota itu ya kurang lebih sama saya lah ya. Dengan berusaha berjuang, apapun dilakukan sampai berhasil ya. Dan memang orangnya pekerja keras ya, saudara-saudara ya, rekan-rekan ya, pekerja keras. Jadi kelihatan dari fisik. Orang bekerja keras itu kelihatan dari fisiknya. Kan ada urat-uratnya, minta maaf ya teman-teman ya, itu menurut saya ada urat-urat keluar di sini ya, kecuali memang orang yang suka olahraga. Nah kalau saya pemikir ya, apa yang harus saya pikirkan, dan pembicara ya kan, iya dong. Pembicara itu bisa nggak bikin video 6-7 satu hari, itu memang pembicara. Pemikir dan pembicara, jadi otak yang jalan terus. Nah itu Bang Dema. Makanya ya fisik saya nggak terlalu inilah ya. Nah itu ya teman-teman. Ini oh iya, hampir saya lupa apa dua pembahasan saya. Apakah benar akan open minded dan kapan ya. Nah jadi teman-teman, kalau prediksi saya ya, tapi kan tidak semua, jangan yakin kalau nggak yakin. Dengan sering saya ngomong ya di video-video saya ya, saya ini termasuk orang yang bisa menganalisa ya teman-teman. Saya nggak tahu pikiran saya seperti itu ya. Lalu kemudian itu pikiran saya itu seperti punya antene ya. Ya kita yang tahu kan diri kita kan. Kita yang tahu. Dari mana? Dari kata-kata orang. Kita bisa menilai orang lain dari kalimat-kalimat orang lain. Nah jadi teman-teman, apakah benar pasti open minded?
akan open minded? Kalau menurut saya itu pasti open minded, ya. Kecuali satu hal, ya. Ada sesuatu yang tidak diinginkan, ya kan? Apa itu? Nggak enak kita ngomong di sini. Ya, pasti open minded. Saya akan uh, sampaikan kepada saudara, makanya perlu untuk mendukung doa siapa namanya ini, Bang Nicholas dan Mbak Chiang Deovan, supaya minimal dia tetap sehat sampai open minded, ya kan? Kalau sakit-sakitan dan sampai belum open minded, sakit-sakitan dan gimana-gimana gitu, ya gagal open minded. Tapi kita nggak harapkan itu sampai open minded. Pokoknya kita itu intinya begitu open minded, maka kita bisa bernapas lega. Karena apapun bisa terjadi, ya. Beberapa minggu ini minggu ini di tempat saya ya masih boleh dibilang masih circle lah dalam lingkungan, dan saya kenal itu anak kelahiran tahun 97. Ya, 97 berapa tuh? 20 sekian, belum sampai 30 kan? Itu. Ya kan? Jadi jangan bilang, oh saya masih sehat, saya masih kuat. Memang sih ada penyakit bawaan yang di ini sama anak itu ya. Yang memang berisiko. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan bahwa apapun bisa terjadi. Ya. Maka itu yang melegakan kita itu adalah pada saat sampai open minded. Ya setelah itu ya kita sudah lega, ya kan? Nah, ini penting teman-teman. Satu hal yang akan menggagalkan open minded. Ya. Ini kayaknya harus dibahas khusus. Nah, lalu kemudian bulan berapa? Prediksi saya paling sampai bulan 6, ya prediksi. Tapi bisa salah kan, bisa meleset juga. Ya, tergantung kondisi yang sekarang dihadapi oleh core team, bagaimana membangun dan mensinkronkan dengan berbagai elemen-elemen apapun itu, ya. Baik itu dari pemerintah, regulasi, aplikasi, bisnis-bisnis yang memang ingin berkontribusi atau mengambil bagian di dalam itu, semua dituntaskan. Baik dari pioner sendiri yang harus memenuhi syarat, ya, syarat yang harus dipenuhi sehingga PyNetwork itu bisa QAC. Ya. Sedangkan saya lihat di Pi Browser aja downloadnya itu baru sekitar 10 juta. Artinya apa? Masih ada sekitar 30 juta yang tidak mendownload. Nah, bagaimana mau QAC kalau tidak punya Pi Browser? Iya kan? Itu logikanya, teman-teman. Kalau saya salah lihat, tetapi yang download Pi Browser baru sekitar 10 juta. Maka baru 10 juta yang lulus QAC. Karena kenapa? Baru itu pun kalau misalnya semua lulus QAC. Kalau tidak, sekian persen kan? Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi kita harus lihat semua, perhatikan itu ya. Sehingga ya harapan-harapan kita bisa terlaksana. Oke, itu saja. Tetap semangat. Salam sukses bagi rekan-rekan pioner. Salam.